Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, selalu saya doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemurahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, pada kesempatan ini kembali saya hadir di tengah kalian masing-masing, dan tentu pada saat ini saya akan membahas ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan ilmu spiritual warisan dari leluhur. Dan mungkin di antara kalian ada yang memiliki ciri-ciri tersebut. Tentu buat kalian jangan di-skip ya video ini, tonton sampai habis. Siapa tahu di antara kalian ada masuk dalam kategori ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ciri-ciri seseorang yang memiliki ilmu spiritual warisan dari leluhur. Berikut adalah ciri-ciri yang kalian harus pahami. Yang pertama, dari aura. Apabila auranya itu sudah terlihat, ya, pertama orang itu berwibawa, ya, dimana di dalam satu kumpulan misalkan orang itu akan lebih menonjol, akan lebih kelihatan auranya, ya, akan kelihatan cahayanya, ya, dia selalu berwibawa. Itu sebagai ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, secara spiritual, ya, orang ini bisa memberikan sugesti-sugesti dengan pemikiran yang positif, bisa meredam, kemudian dia bisa memberikan sentuhan batin, di mana misalkan ada saudara atau teman yang sedang berduka ataupun sedang galau, di situ dia bisa masuk ke dalam hatinya dan memberikan salah satu pesan ataupun ucapan-ucapan yang bisa menyentuh, membuat sugesti dalam pemikirannya, dia akhirnya bisa tenang dan dia juga bisa rileks, ya, artinya tidak penuh dengan beban. Dan di situ adalah ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan spiritual, dan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, tentu orang ini bisa melakukan penyembuhan, ya, dengan menggunakan energi alam. Jadi apabila kalian masuk ke dalam kategori ini, ya, jadi contoh, misalkan kalian tidak pernah belajar sebelumnya, ya, di mana misalkan berguru, ya, atau belajar di mana, tiba-tiba kalian ini mendapatkan salah satu petunjuk, ya, atau misalkan dari mulai kok kayak ada salah satu yang ngasih tahu, ya gitu kan, dari telinga misalkan. Nah, tapi jangan salah, bisa jadi itu tidak benar, tapi artinya bisa jadi petunjuk-petunjuk itu yang positif. Apabila ada orang yang sakit, ya, di luar medis misalkan. Nah, itu bisa mendeteksi dari penyakitnya, misalkan dia kena salah satu guna-guna ataupun penyakit non medis lainnya. Di situ dia bisa, ya, melakukan spiritual dengan penyembuhan, penarikan energi alam, ataupun yang disebut dengan penyembuhan dengan energi alam. Dan tentu itu bisa spontan, ya, dengan adanya orang tersebut sudah mewarisi ilmu leluhur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, komunikasi telepati, ya. Ini yang perlu dipahami, ya, buat teman-teman semuanya. Komunikasi
telepati. Jadi komunikasi telepati ini ya, ini kalau orang-orang terdahulu ini kan dilakukan ya oleh orang-orang yang sakti mandraguna ya. Di situ tanpa kalau zaman modern kan menggunakan handphone ya. Kalau zaman dulu itu disebutnya komunikasi telepati. Jadi antara komunikasi ini antara jarak jauh. Jadi bisa berkomunikasi secara batin. Dan itu salah satunya. Kemudian mempunyai firasat-firasat ya. Artinya orang ini misalkan mau berbuat tidak baik, ya kan? Nah, tiba-tiba dia bisa merasakan itu. Nah, itulah salah satu juga ciri-ciri di mana dia mempunyai salah satu kemampuan spiritual. Kemudian yang kelima, ya, mempunyai kemampuan ya untuk melihat jarak jauh. Ya, ini untuk di zaman-zaman modern seperti ini tentunya sangat-sangat jarang ya orang yang mempunyai atau memiliki kemampuan bisa melihat jarak jauh. Tapi dengan adanya zaman modern sekarang bisa melihat juga dengan cara jarak jauh menggunakan video call misalkan. Tetapi pada zaman dulu tentu orang-orang tua terdahulu dengan kemampuan spiritualnya, dengan kesaktiannya yang luar biasa, bisa saja beliau-beliau itu menggunakan penglihatan secara jarak jauh. Ya, sekarang kan sudah digambarkan dengan jelas menggunakan handphone, bisa video call dan bisa dipermudah. Tetapi bisa jadi ya ada di antara kalian yang mempunyai atau memiliki ilmu spiritual yang seperti itu, dan itu adalah salah satu ciri-ciri tanda bisa jadi itu adalah warisan dari para leluhur kalian. Dan kemudian yang keenam, bisa berkomunikasi dengan makhluk astral ya. Jadi dari mulai bisa melihat ya makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata pada umumnya, dia bisa melihat ya. Dia bisa melihat di mana-mana, dia bisa melihat ya. Bahwasanya dia jalan misalkan ada salah satu tempat yang angker ya kan, kita nggak lihat, orang itu bisa melihat, dan itu sebuah ciri-ciri ya. Tapi tidak cukup sekali ya, kalau dia sering melihat di mana ada makhluk-makhluk astral ya kan, itu dilihat. Nah, itu juga salah satu tanda spiritual, dan di mana itu bisa masuk dalam kategori kalian yang mempunyai ilmu spiritual warisan dari leluhur. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mempunyai mimpi ya kan, dimana kalian ini mempunyai mimpi, dimana mimpi kalian ini berbeda ya. Mimpi kalian ini kepengin menjadi orang yang sakti mandraguna. Nah itu. Kemudian dibarengi dengan bermimpi. Jadi ingat, mimpi dan bermimpi. Ya. Jadi orang ini ya pernah bermimpi menjadi orang sakti, atau pernah bermimpi diberikan ilmu ya, seperti halnya kayak kita ngelihat itu kayak di film-film ya, disalurin ilmu gitu kan. Nah, itulah salah satu ciri-ciri di mana itu adalah transfer ya, transfer keilmuan melalui mimpi, dan diberikan petunjuk maksudnya melalui mimpi. Jadi dengan adanya mimpi ya kan, yang seperti itu kalian kemudian bisa tiba-tiba setelah mimpi itu kok bisa ya kan, tiba-tiba bisa menolong orang ya kan, dengan adanya ilmu spiritual yang kalian miliki ya kan, tapi kalian tidak pernah belajar sebelumnya karena itu adalah ilmu warisan dari para leluhur. Ya artinya patut kalian syukuri ya apabila kalian masuk dalam
kategori-kategori yang saya sampaikan. Dan tentu ini adalah rangkuman ya beberapa ciri-ciri ya yang mungkin kalian ini ada yang merasakan ya di mana kalian itu memiliki kemampuan-kemampuan ilmu spiritual yang kadang kalian itu bingung, perasaan saya tidak pernah belajar, ya kan? Kadang kan saya pernah ya menemui beberapa orang yang ngobrol dengan saya dan dia bahkan kebingungan menceritakan dirinya, saya tidak pernah belajar, ya kan? Saya tidak pernah belajar, tapi tiba-tiba saya kok bisa, misalkan nih ada orang ya, ada orang contoh sakit ya, sakitnya ya nggak berat-berat amat, tetapi cuman dibuatkan eee, air tawar ya kan, cuman dihembus doang, dihembus tanpa dia baca-baca ini itu panjang lebar, lah itu kok bisa sembuh, ya kan. Dengan adanya dia ya pertama memang yakin ya kan, tetapi di situ kan ada kebingungan ya, dan kadang orang yang mempunyai kemampuan ilmu spiritual warisan dari leluhur itu dengan sendirinya apabila orang akan meminta tolong nih, ya kan, dalam penyembuhan misalkan, ya, atau, dalam hal yang lain, tentunya orang ini akan datang, ya, akan mendatangi, ya, akan mendatangi, orang yang mempunyai ilmu warisan leluhur. Dari mana dia petunjuknya? Ya wallahu a'lam, tentunya itulah yang sering terjadi ya, di mana ilmu spiritual yang telah diwariskan oleh para leluhur tentunya itu menjadi amanah ya buat kita semuanya. Bersyukur apabila kalian mempunyai ilmu spiritual yang diwarisi oleh para leluhur kalian, dan patut selalu kalian syukuri, dan tentu kalian tidak boleh lepas dari namanya bimbingan. Jadi gini, apabila kalian merasakan ya kan salah satu di badan kalian yang masuk dalam kategori yang saya sampaikan tadi, tentu kalian harus eh, tidak boleh diam ya, tidak boleh kalian ini ya sudah saya ikutin ikutin aja gitu kan. Jadi tidak boleh juga seperti itu. Jadi kalian itu harus tentu belajar mengetahui ya. Kalian harus mencari seseorang yang bisa membina kalian, yang bisa memberikan edukasi kepada kalian. Jadi apabila kalian sudah memiliki ilmu spiritual yang diwarisi oleh leluhur kalian, tentunya itu yang harus kalian lakukan. Jadi tidak boleh kalian artinya lepas dari salah satu binaan ya, kalian harus tetap mencari seseorang yang bisa membina ya, supaya apa? Tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan kadang kalau misalkan tidak tidak ada binaan ya, ini kan bisa membahayakan diri sendiri ya, nantinya bisa yang aneh-aneh seperti itu. Jadi paling tidak walaupun sudah memiliki ilmu spiritual yang diwarisi oleh para leluhur, ya tentu kan karena para leluhur itu kan orang-orang terdahulu ya, dan mungkin beliau ya sudah wafat ya kan, dan tentu kalian harus mempunyai binaan seseorang yang ahli dalam spiritual dan beliau itu masih dalam keadaan hidup, supaya kalian bisa terus terbina, kalian bisa terus menjalankan ibadahnya dengan baik, dan tentu kalian juga harus bisa menerapkan ya. Supaya apa? Supaya bisa menerapkan hal-hal yang positif. Jadi kalau misalkan ilmunya itu nanti nyimpang sedikit ya, kalau misalkan ada yang ngebina kan otomatis akan menjadi lurus kembali. Nah, otomatis tidak akan disalahgunakan. Dan tentu ini bisa menjadikan salah satu pemahaman ya atau pengertian buat kita semuanya apabila ini
bermanfaat tentunya buat kalian semuanya. Kalian dukung terus channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan saya ulangi bahwasanya selalu saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya, dimana setiap saya menyampaikan sebuah konten tentunya selalu saya doakan kalian ya, semoga kalian sehat selalu, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman yang sudah setia selalu mendukung channel ini. Dan jangan lupa apabila kalian uh, mempunyai keinginan untuk memberikan super thank-nya atau kalian klik tombol bergabung yang telah disediakan oleh YouTube, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.